Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvita Sari, NPM 21100705302443 dari kelas E Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko, tugas mata kuliah pengantar bisnis, dosen pengampu Rina Febriani SE MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Pengertian risiko. Risiko adalah kesempatan kerugian atau risk is the kind of loss. Kind of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan atau exposure terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Manajemen risiko adalah suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko. Bagaimana risiko itu terjadi dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian. Atau usaha untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dan usaha seorang manajer untuk mengatasi kerugian secara rasional agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Prinsip manajemen risiko: yang pertama, perumusan tujuan; yang kedua, kesatuan arah; yang ketiga, pembagian kerja dan pendelegasian wewenang; keempat, koordinasi; dan yang kelima, pengawasan. Tujuan manajemen risiko. Secara umum, tujuan dari manajemen risiko adalah yang pertama, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan dan berkesinambungan; yang kedua, memberikan rasa aman; yang ketiga, biaya risk manajemen yang efisien dan efektif; yang keempat, agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan dari pemilik dan pihak lain. Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan di atas, maka secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Perusahaan identifikasi risiko dapat dilakukan dengan bantuan penggunaan checklist. Dalam suatu perusahaan diperlukan memiliki metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi dari sebuah perusahaan tertentu. Yang kedua, mengukur risiko. Setelah melakukan identifikasi berbagai risiko usaha, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan pengukuran risiko. Adapun tujuan pengukuran risiko ini adalah mengetahui relatif tingkat pentingnya dan memperoleh informasi untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Yang ketiga, pengendalian risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan melalui pengendalian risiko atau risk control dan pembiayaan risiko risk finansial. Cara mengendalikan dan menghindari risiko. Pengendalian risiko dijalankan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, menghindari risiko; yang kedua, mengendalikan kerugian; yang ketiga, pemisahan; yang keempat, kombinasi atau pooling; yang kelima, pemindahan risiko. Cara menghindari risiko. Salah satu cara pengendalian suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan: pertama, menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Yang kedua, menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari risiko berarti juga menghilangkan risiko itu. Contoh manajemen risiko. Pengelolaan risiko di lingkungan PT Angkasa Pura I atau Persero. Sistem manajemen risiko di PT Angkasa Pura I Persero dilaksanakan untuk memberikan arah dan batasan serta tanggung jawab yang jelas terhadap pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam Pedoman Manajemen Risiko di PT Angkasa Pura I Persero. Nomor Kep DU 212-0M0205 2020 yang mengacu kepada kerangka kerja SNI ISO 3100208. Kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko di tingkat korporasi dipantau, dievaluasi, dan direview oleh Risk Management Committee yang terdiri atas Board of Director serta didukung oleh jajaran pejabat 1,
Secara umum, fungsi manajemen risiko di lingkungan PT Angkasa Pura I Persero bertanggung jawab untuk memastikan terimplementasinya proses manajemen risiko oleh seluruh pemilik risiko atau risk owner. Penerapan manajemen risiko PT Angkasa Pura I Persero tingkat korporasi ditanggung-jawabi oleh pejabat satu di tingkat bawah direksi. Sedangkan pengelolaan risiko yang ada di masing-masing kantor cabang dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang membidangi manajemen risiko. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.